Selamat sore, Pak. Sore, teman-teman. Sore, Pendeta. Apakah terdengar suara saya? Dengaran? Terdengar, Pak. Cuman kurang kuat, Pak. Halo, Pak. Salam, selamat sore, Pak. Bentar ya. Salam. Pak, izin Pak, saya Bernando Pak, izin matikan kamera Pak ya, karena mau menguburkan orang meninggal Pak. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah jelas. Recording in progress. Udah, baik, mengingat waktu kita supaya kita ini saja ya membahas, karena ini ada dua materi yang akan kita bahas. Nanti yang pertama kita akan membahas hasil kerja kelompok yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu membahas teologi estetika oleh Ibu Evlida Ginting, Riz Barus, dan Mayesti. Yang pertama nanti teologi spiritualitas. Baik, sebelum kita mulai, kita mohon Tuhan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa yang sorga, kami bersyukur sore ini boleh bertemu kembali dalam mata kuliah teologi kontemporer. Berkati perbincangan kami sepanjang hari ini, supaya kami dapat memahami apa yang kami bincangkan. Berkati para penyaji, supaya kami boleh berdiskusi dengan baik. Terpuji Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Baik, kami beri kesempatan kepada saudara bertiga untuk kelompok 1 membahas teologi estetika. Kami persilakan. Bentar, Pak ya. Pak, bolehkah diizinkan untuk share screen, Pak? Oke, sebentar ya. Pris, apakah kami yang share atau Kakak, Dek? Aku aja, Kak. Oke. Sebentar. Sebentar. Maaf tadi Pris, saya
tidak pakai laptop sehingga saya harus bentar ya. Oke, silakan. Kak Frida, Kak. Aku yang share, Dek. Iya, aku belum bisa nih, Kak. Aku belum host. Oke ya. Silakan, Dek, please. Ya, kami kelompok pertama membacakan tugas kelompok kami tentang teologi estetika. Pendahuluan, keindahan merupakan sesuatu yang dapat memberikan sebuah kesenangan ataupun kebahagiaan. Ini dapat dirasakan, dinikmati, dan juga dihayati. Di dalam menikmati keindahan, dibutuhkan sebuah penghayatan, penalaran, dan juga sebuah penarikan kesimpulan agar segala sesuatu dapat dikatakan indah. Dalam filsafat, keindahan dikenal sebagai persoalan estetik. Estetik pada umumnya dikaitkan dengan makna cita rasa yang baik, keindahan, dan artistik. Maka estetika adalah disiplin yang menjadikan estetik sebagai objeknya. Estetika diartikan juga secara sempit sebagai ilmu filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan segala yang indah pada alam dan seni. Dalam pembahasan kelompok ini, kami selaku penyaji akan mencoba membahas tentang teologi estetika untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi kita semua. Yang poin kedua pembahasan 2.1 definisi estetika. Istilah estetika, seni dan keindahan seringkali bercampur begitu saja, sehingga perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang ketiga istilah tersebut. Kata seni berasal dari bahasa Melayu yang berarti halus, tipis, dan lembut. Dalam tradisi estetika barat, seni memang selalu dimengerti sebagai arts, keterampilan, keahlian, dan berkaitan erat dengan kaloni keindahan. Yang sering terabaikan adalah bahwa seni terutama berkaitan dengan penciptaan ataupun poin. Dan akar kata estetika adalah Einsteinastai yang artinya adalah persepsi. Maka seni terutama adalah soal menciptakan persepsi baru. Penggunaan kata seni yang berarti halus dapat diartikan sebagai proses menciptakan persepsi baru yang memang membutuhkan kehalusan jiwa dalam prosesnya sehingga menciptakan sesuatu yang memiliki keindahan. Jika seni diartikan sebagai realisasi kehalusan jiwa manusia dalam menghadirkan yang indah ke dalam dunia, maka keindahan adalah keberadaan yang di dalamnya kita melihat kehidupan sebagaimana ia seharusnya menurut konsepsi-konsepsi kita. Indah adalah objek yang mengungkapkan kehidupan atau yang mengingatkan diri kita pada kehidupan. Secara etimologi, keindahan yang dalam bahasa Inggris adalah beautiful, yang berasal dari bahasa Perancis beau, yang dalam bahasa Italia dan Spanyol adalah bello, yang berasal dari kata Latin bellum. Akar kata bellum adalah bonum yang berarti kebaikan. Kemudian mempunyai bentuk pengecilan menjadi bonillum. Dan terakhir dipendekkan sehingga ditulis bellum. Plato bahkan pernah berkata bahwa kalau ada sesuatu yang membuat hidup ini berarti, itulah renungan tentang keindahan. Reid mendefinisikan keindahan sebagai kesatuan dari hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan indera kita. Estetika pada dasarnya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami keindahan atau pengetahuan tentang hal ihwal keindahan. Bisa pula didefinisikan sebagai filsafat keindahan atau filsafat seni. Secara etimologis, estetika berasal dari kata sifat dalam bahasa Yunani aesthetikos yang artinya persepsi indrawi. Sementara bentuk kata kerja orang pertamanya adalah einstanomai, yakni saya mempersepsi. Alexander Bumargen adalah filsuf Jerman yang untuk kali pertama memperkenalkan kata estetika. Bagi Bumargen,
Kata estetika dipilih untuk memberikan tekanan kepada pengalaman seni sebagai sarana untuk mengetahui setelah melakukan pengamatan dan perangsangan indera terhadap karya seni. Akan tetapi pendapat Baumgarten ini dikritik oleh Gadamer yang berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah menyerap kebenaran universal dan mengatasi subjektivitas. Karena itu, pengetahuan termasuk estetika hanya ditentukan oleh kesenangan dan hasil pengamatan indera. Louis Kastov mendefinisikan estetika sebagai pengetahuan tentang yang indah dan hanya berurusan dengan keindahan di dalam sebuah karya seni. Stolnitz berpendapat bahwa estetika tidak hanya tentang yang indah saja, tetapi juga yang buruk. John Horsford mendefinisikan estetika sebagai renungan tentang objek estetis atau karya seni, di samping juga membuat analisis mengenai konsep yang digunakan dalam perenungan itu. Melihat berbagai definisi tentang estetika, maka kita dapat memahami bagaimana estetika sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadi begitu dinamis dengan berbagai pendapat dan sanggahan. Estetika sebagai ilmu pengetahuan tidak melulu berkaitan dengan keindahan, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, agama, ideologi, moralitas, dan lain sebagainya. Estetika dalam pandangan beberapa filsuf dan teolog pramodern dan modern. Yang pertama, pramodern, Plato berbicara mengenai estetika tidak dapat dilepaskan dari pandangan Plato mengenai dunia ide dan dunia nyata. Menurut Plato, dunia ide adalah sumber segala keindahan. Semua keindahan dalam dunia nyata hanya ikut ambil bagian dalam yang indah pada dunia ide. Bagi Plato, yang indah adalah benda material, tubuh manusia. Meskipun tubuh indah, namun ada yang lebih indah daripada tubuh, yaitu jiwa. Meskipun jiwa lebih indah daripada tubuh, namun yang paling indah adalah ide yang indah. Menurut pemikiran filsafat Plato, ide keindahan adalah sumber segala keindahan. Yang kedua, Augustinus. Augustinus merupakan filsuf dan teolog yang sangat dipengaruhi oleh pandangan Neoplatonisme. Baginya, ciri khas keindahan adalah keselarasan, keseimbangan, dan keteraturan. Ia juga menyatakan bahwa kesatuan adalah sumber atau dasar keindahan. Menurut Augustinus, yang indah adalah yang memperlihatkan kesepakatan harmonis yang mendalam antara komposisi, unsur-unsur yang berbeda, suatu gerak kebersamaan menuju kesatuan, kemenyatuan. Pada prinsipnya, menurut Agustinus, ada hubungan antara Allah sebagai the ultimate beauty, the source of every beauty, dengan ciptaannya sebagai the beauty of created things. Seluruh ciptaan dapat menemukan kembali makna dan bobot keindahannya di dalam terang Allah yang mendasari setiap keindahan. Allah adalah sumber dan tujuan dari semua. Ke bawah, Kak. Semua yang indah. Allah dan keindahan ciptaannya secara dinamis terpelihara keterhubungannya satu sama lain oleh motif kasih. Bagi Agustinus, keindahan sejati dan abadi mencapai batin manusia melalui peranan indera-indera spiritual yang melampaui indera-indera fasik. Pengalaman spiritual inilah menurut Agustinus yang memampukan manusia untuk memahami keindahan yang hadir bahkan dalam bentuk yang ada pandangan pertama mungkin muncul seakan-akan berlawanan dari keindahan seperti rasa sakit atau cacat. Dengan demikian, menurut Agustinus, segala sesuatu adalah indah jika dilihat di dalam Allah sebagai sumber utama keindahan. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Bagi Aquinas, keindahan adalah apa saja yang menyenangkan apabila dilihat. Keindahan itu berkaitan dengan pengetahuan. Di sini peranan indera manusia menjadi penting dalam hal mengenal dan mengalami keindahan. Menurut Aquinas, indera manusia berkaitan langsung dengan pengetahuan akan keindahan. Penglihatan dan pendengaran manusia itu mengisi pengetahuannya akan keindahan. Aquinas berpendapat maka keindahan itu harus mencakup 3 kualitas di antara sempurna, selaras, dan cemerlang. Keindahan adalah ketika terpenuhinya 3 syarat, yaitu integritas, proportion, dan klaritas. Dari pandangannya itu, Aquinas hendak memperlihatkan aspek subjektif dan objektif dari pengalaman manusia berkaitan dengan keindahan. Keindahan melibatkan pengalaman subjektif dalam kaitan dengan pengalaman menyenangkan setelah melihat keindahan.
Bersama dengan itu, keindahan juga melibatkan pengalaman objektif, karena harus memenuhi standar tertentu, yakni sempurna, selaras, dan cemerlang. Keindahan bagi Aquinas adalah ketika realitas yang berbeda itu benar-benar berada dalam kondisi utuh dalam perikoresis, saling merangkul, dan hubungan satu sama lain yang terus modern. Pemahaman tentang keindahan pada era modern tampaknya berpusat pada persepsi indrawi. Keindahan menjadi semakin praktis dan kabur. Keadaan ini kemudian berubah pada era postmodern. Orang mulai berefleksi tentang keindahan. Salah satu implikasi perkembangan ini adalah estetika teologis. Estetika teologis berupaya membangun makna dan relasi antara keindahan dan penderitaan, tanpa mengabaikan salah satunya. Estetika teologis berangkat dan berpusat pada inkarnasi Kristus. Inkarnasi ini dipahami sebagai keindahan tertinggi yang dinyatakan Allah kepada dunia. Allah mewahyukan kebenaran kepada manusia sebagai fondasi pemahaman atas keindahan kasih Allah. Selanjutnya, manusia dengan daya pikir dan rasa merefleksikan hidup termasuk penderitaan. Beberapa teolog dalam berupaya memberikan pemikirannya dalam memaknai estetika ini, diantaranya Hans Urs von Balthasar dan John Navone dan Edward Verley. Meskipun berbicara tentang topik yang sama, pemikiran mereka tidaklah sama persis, bahkan memiliki penekanan yang berbeda. Yang pertama, Hans Urs von Balthasar. Upaya Balthasar dalam mengembangkan estetika teologisnya berdasarkan pemikiran Karl Barth mengenai penyataan ilahi, tetapi melanjutkan pemikiran itu dalam cara teologis Katolik Roma yang berusaha untuk merangkul semua pemikiran manusia dan melacak kodrat manusia melalui bentuk-bentuk yang beragam. Menurutnya adalah istilah-istilah yang dapat diterima oleh semua manusia yang dapat dipakai oleh teologi Kristen. Ia menyebutnya sebagai analogi, yaitu suatu istilah yang menunjukkan relasi dalam perbedaan dan kesamaan dalam ketidaksamaan yang lebih besar mengenai kehidupan dan pemikiran manusia, serta pernyataan ilahi. Analogi-analogi yang ia pakai untuk menunjukkan visi relasi analogis ini adalah keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Merasakan keindahan adalah merasakan cara manifestasi suatu objek ketika objek tersebut menyingkapkan realitas atau beingnya. Ia meyakini bahwa bentuk-bentuk estetis dapat memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri, yaitu yang menerangi keindahannya. Kemampuan untuk merasakan keindahan ini hanya bisa didapat melalui disiplin kontemplatif. Sebagai kelanjutannya dari estetika teologisnya, Balthasar mengembangkan pemikiran teodramatik. Inti teodramatik adalah pengosongan diri Kristus yang berujung pada kematian kegelapan. Karya penyelamatan Kristus masih berlangsung sampai sekarang melalui Roh Kudus. Drama ini dipindahkan ke dalam kehidupan gereja dan manusia yang ditantang untuk mengubah kehidupan mereka sesuai dengan pola Kristus. Pemikiran Balthasar berlanjut pada teologik menawarkan interpretasi spekulatif terhadap realitas dari perspektif Kristen yang menurut Balthasar berpusat pada kenois dan kasih Allah dalam penyaliban Kristus. Jika estetika teologis berbicara tentang keindahan dan teodramatik tentang kebaikan, teologik berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, John Navone. Menurut Navone, manusia dapat mengafirmasi keindahan, kebaikan, dan kebenaran semua ciptaan, bukan karena manusia mengetahuinya sendiri, tetapi karena mereka bergantung pada pernyataan ilahi yang tidak dapat disimpulkan dari realitas empiris, dunia, dan manusia. Realitas ditempatkan di antara pengetahuan Allah yang kreatif dan pengetahuan manusia yang diinformasikan. Semua hal menjadi benar, indah, dan baik karena Allah yang membuatnya. Allah yang adalah cinta adalah keindahan abadi. Keindahan memanggil manusia untuk hidup bersama dengan sesamanya dalam cinta dan sukacita yang memberi diri. Keindahan ini tidak hanya bisa didapatkan oleh manusia dalam kehidupan yang akan datang, tetapi juga dalam kehidupan masa kini. Keindahan sejati ditunjukkan melalui tindakan penebusan dan pengudusan Kristus sebagai kekuatan Allah yang membebaskan manusia dari ikatan keburukan.
serta melalui kebangkitan Kristus sebagai kekuatan Allah yang mengubah manusia. Salib Kristus memang tidak indah bagi dunia, tetapi menyingkapkan keindahan dan kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kristus yang disalibkan dan bangkit adalah bentuk dan kehebatan keindahan. Salib dan kebangkitan menyingkapkan keindahan cinta yang tidak bisa dipadamkan oleh kekuatan jahat, bahkan oleh kematian. Yang ketiga, Edward Verley. Verley mengatakan bahwa keindahan tidak pernah absen dari pengalaman manusia ataupun komunitas religius. Keindahan adalah kreativitas primordial dan universal dalam proses untuk menjadi being, sehingga being tidak bisa terlepas dari keindahan. Karena keindahan adalah being, keindahan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Kejahatan adalah korupsi terhadap keindahan itu sendiri. Pemahaman tentang keindahan sebagai being tidak menghilangkan ambiguitas sikap orang-orang terhadap keindahan. Menurut Verley, teolog Edward ini menggambarkan keindahan sebagai kekuatan transendensi diri manusia yang bukan hanya menjadi salah satu kekuatan manusia, tetapi juga menjadi cara yang terdalam dan sentral bagi manusia untuk melampaui dirinya sendiri menuju pada Allah. Untuk sampai pada pemahaman itu, keindahan perlu dimunculkan dalam kehidupan iman dengan memperlihatkan keindahan sebagai bagian dari aktivitas penebusan ilahi yang menjadi dasar kehidupan iman. Verley juga mengatakan keindahan tidak berada dari luar etika, tetapi justru hadir dalam hal-hal etis melalui 3 cara, yaitu hal-hal etis mengandaikan keindahan sekular, yaitu harmoni. Keindahan orang lain adalah bagian dari kerapuhan yang membawa kita pada hal-hal etis. Dan transendensi diri yang etis adalah contoh dari keindahan itu sendiri. Menurut Verley, keindahan menjadi lebih baik dalam agama dan kultur yang dapat menemukan cara untuk menerima dan menyimbolkan aspek tragis dunia. Kesadaran tentang aspek tragis ini membuat manusia semakin peka terhadap keindahan. Definisi teologi estetika. Teologi estetika merupakan gabungan dari 2 kata yang memiliki makna masing-masing secara etimologi. Teologi berasal dari gabungan 2 kata Yunani, yaitu theos, Tuhan, dan logos, firman. Pelajaran kata-kata tentang. Secara literal berarti satu pembahasan tentang dewa atau Tuhan. Kata ini diadopsi dalam bahasa Latin menjadi theologia, studi filosofi mengenai doktrin kekristenan atau Alkitab. Dan dalam bahasa Prancis kuno, teologi, ilmu tentang kepercayaan, studi tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Kata ini dikaitkan dengan kekristenan sebab dalam konteks masa itu, negara-negara berbahasa Latin mayoritas beragama Kristen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teologi dimaknai sebagai pengetahuan ketuhanan mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan pada Allah, dan agama, terutama berdasar pada kitab suci. Oleh sebab itu, penulis lebih setuju dengan makna bahasa Prancis kuno yang lebih global dan menekankan pada pemahaman tentang Tuhan dan relasinya dengan ciptaannya. Estetika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan, serta tanggapan manusia terhadapnya, atau kepekaan terhadap seni dan keindahan. Hal serupa juga disampaikan oleh Oxford Learns Dictionary yang memahami estetika sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keindahan dan seni serta pemahaman tentang hal-hal yang indah. Kata ini berasal dari bahasa Perancis esthétique atau bahasa Yunaninya aesthetikos yang berarti dari atau untuk dipersepsi oleh indera, perseptif atau sesuatu yang dapat dipahami. Dalam bagian ini, konsep estetika tidak hanya berbicara tentang keindahan, namun lebih mengarah kepada sesuatu yang dapat dipahami atau dipersepsikan oleh manusia. Dengan demikian, secara sederhana, teologi estetika dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang mencoba memahami Allah dan relasinya dengan ciptaan melalui hal-hal yang dapat dipahami atau dipersepsikan oleh manusia, baik melalui akal budi, perasaan, keindahan, hingga seni. Salah satu tokoh dari teologi estetika adalah Hans Urs von Balthasar. Beliau memahami bahwa teologi estetika adalah analisis peristiwa di mana kebenaran-kebenaran ilahi menunjukkan dirinya dalam bingkai wujud duniawi. Dalam proses ini manusia hanya mengetahui kebenaran ketika ia berinteraksi dan mengetahui kebenaran, kemudian kebenaran tersebut membangkitkan cara hidup baru secara batin. Sedangkan Agustinus dalam bukunya The Confession menjelaskan bahwa teologi keindahan dibangun dalam 2 pilar yang menjadi keindahan itu indah, yaitu the pulchrum dan the aptum. The pulchrum adalah sebuah kesenangan dari keseluruhan bagian
yang luas, sedangkan de aptuna adalah kesesuaian dari keseluruhan bagian yang dibentuk dari sebuah bagian. Artinya teologi, keindahan muncul dari perasaan indah, senang, takjub yang hadir. Oleh karena adanya kesesuaian yang luas mengenai Tuhan dan realitas kehidupan yang ditemukan dari sebagian kecil hal yang dapat dimaknai atau dipahami manusia. Dengan demikian, teologi estetika tidak sama dengan teologi pengalaman, namun sebuah refleksi teologis yang muncul akibat dari adanya kesesuaian antara pemahaman, pengalaman, dan perasaan takjub terhadap Tuhan dan realitas kehidupan. Dalam hal ini, sentuhan antara akal, hati, dan laku menjadi sesuatu yang penting. Singkatnya, teologi estetika bukan hanya teodoksal, pemahaman akan Allah dan ajaran-ajaran iman, namun juga teopraksis, laku hidup yang berdasarkan pemahaman akan Allah. Teologi estetika adalah bagian dari teologi kontemporer, sekalipun berangkat dari pemikiran para filsuf Yunani dan Romawi kuno, di antaranya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Teologi estetika tetap menjadi pokok percakapan hingga saat ini dan dikaitkan dengan tema-tema kontemporer. Sebagai bagian dari teologi kontemporer, teologi estetika pun berada pada posisi turut menggeluti berbagai pokok topik yang menjadi perhatian publik pada masa kini. Seiring berjalannya waktu, orang-orang ternyata mulai lelah dan jemu dengan penilaian indrawi. Mereka mulai memikirkan dan memaknai ulang konsep dan standar keindahan. Orang-orang mulai menelisik makna keindahan, bukan hanya dari terlihat, melainkan juga dari yang tidak terlihat. Selain itu, mereka juga memaknai keindahan dari perspektif orang-orang berkebutuhan khusus atau dari orang-orang yang menderita dan terluka. Refleksi terhadap keindahan kini mengalami pergeseran. Ada berbagai nama untuk teologi estetika. Sejumlah teolog, antara lain John Navon, menyebutnya teologi keindahan. Sejumlah teolog lainnya, antara lain Bruno Ford, menyebutnya teologi estetika. Meski berbeda-beda, nama-nama ini menunjukkan kesamaan mengenai fokus dari teologi ini, yaitu keindahan dan iman. Filosofi kami dasar. lanjutkan, Dek. Oke, siap, Kak. Ya, minumkan dulu. Ya, kami lanjutkan. 24. Filosofi dasar teologi estetika. Bangunan teologi tidak bisa dilepaskan dari dasar filosofis. Hal ini terbukti dari beberapa tokoh teologi estetika seperti Thomas Aquinas, Hans Ur von Balthasar, Bonaventure, dan beberapa tokoh lainnya. Thomas Aquinas dalam pemahaman tentang estetika banyak mengutip pandangan Agustinus mengenai keindahan yang dipengaruhi secara kuat oleh aliran filsafat Pythagoras dan Plato. Menurut Christophorus Bala, ide teologi estetika dari Santo Bonaventure sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato dan Plotinus. Selain itu dia juga dipengaruhi oleh Santo Agustinus yang menganut filsafat Neoplatonisme. Sedangkan menurut Ben Quast, Hans Ur von Balthasar secara sejarah hidup dan belajar dalam naskah filsafat idealisme Jerman dan memiliki kedekatan secara personal dan akademik dengan Henry de Lubac yang mengakibatkan Balthasar memiliki ketertarikan lebih pada sastra dan pemikiran bapak-bapak gereja. Dari beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa bangunan teologi estetika tidak lepas dari pengaruh filsafat yang dipahami dan digunakan sebagai lensa analisis teologis para teolog estetika. Teologi estetika dibangun atas dasar filsafat estetika. Dalam ilmu filsafat, pembahasan mengenai estetika atau keindahan telah dimulai dari pemikiran Plato. Dalam karyanya The Public, Plato berpendapat bahwa keindahan adalah bagian dari kebijakan itu sendiri. Keindahan absolut adalah sebuah realitas ideal yang tertanam dalam dunia idea berupa sesuatu yang teratur, tertata, harmonis, dan indah. Artinya setiap orang dipersiapkan telah memiliki ide tentang keindahan dan ide tersebut mempengaruhi manusia dalam menata kehidupan dan laku hidupnya. Ide ini kemudian dikembangkan oleh kaum Stoik dan Epikurean
yang memahami keindahan sebagai hal yang menenteramkan jiwa, mengingatkan pada logos atau Tuhan yang menekankan pada keharmonisan antara hidup dan diri. Beberapa pemikir seperti Aristoteles dan Aquinas menekankan juga sisi subjektif dan dari keindahan, yaitu pengalaman estetis ketika si subjek berjumpa dengan objek estetisnya. Sampai pada titik ini, keindahan tidak lagi perihal idea, tetapi telah dibawa kepada sebuah pengalaman subjektif di mana manusia mengalami keindahan yang diketahui, memahami dan mengalami keindahan yang diketahuinya. Dalam perkembangannya, estetika tidak hanya terkait pengalaman. Immanuel Kant membawa keindahan sebagai bagian dari rasionalitas yang menilai atau judgment. Baginya keindahan adalah natur dari akal budi dan moralitas. Keindahan tidak serta-merta hanya tentang seni, namun tentang rasionalitas. Artinya keindahan pada dasarnya merupakan sebuah keselarasan antara apa yang dipikirkan dan moralitas kehidupan sebagai batasan-batasan yang menjaga hidup itu sendiri. Dalam hal ini, keindahan ditemukan ketika manusia mampu memahami dan menyeimbangkan kehidupan di antara tuntutan, keinginan, pikiran, dan kehidupan bersama. Berbeda dengan Aristotelian yang menghantarkan keindahan sebagai pengalaman personal, Kant seolah ingin menjadikan keindahan sebagai pengalaman bersama antara saya dan yang asing dari saya, atau dia atau mereka. Sedikit berbeda dengan Kant yang hendak membawa keindahan sebagai pengalaman absolut dari rasionalitas yang berimbang. Baumgarten, seorang filsuf Jerman, melihat keindahan sebagai usaha untuk mengklaim relevansi epistemologis untuk persepsi sensual. Artinya, keindahan bukan hanya hasil dari perspektif kognitif, namun harus dapat dirasakan secara sensual. Hal ini melampaui dari pemahaman kognitif. Dengan demikian, Baumgarten mencoba melihat bahwa pengalaman sensual pada satu titik memang dapat dipahami dan dijelaskan secara kognitif, namun pada sisi yang lain merupakan sebuah ruang misteri yang masih belum dapat terjelaskan secara epistemologis meskipun telah terpersepsi secara sensual. Konsep ruang misteri ini juga muncul dalam Critique of Judgment dari Kant. Disinilah kemungkinan adanya ruang untuk manusia dapat menyetap keindahan dengan sebuah pengalaman kekaguman dan ketakjuban. Dalam ruang inilah kemungkinan Allah atau Logos dapat dijumpai dalam kekaguman dan keindahannya. Singkatnya, secara dasar filosofi estetika, keindahan yang dimaksud dalam ruang teologi perlu mempertimbangkan keempat hal ini. 1. Rasionalitas atau pemahaman akal budi. 2. Pengalaman atau persepsi sensual. 3. Keselarasan atau harmonisasi. 4. Ruang misteri. Dalam bagian selanjutnya, kelompok akan membahas secara lebih mendalam apa itu teologi estetika, pemahaman yang dibentuk, karakteristik, dan relevansinya bagi perkembangan teologi, iman, dan gereja pada masa kini. Salah satu dimensi yang menarik dari estetika teologi adalah penderitaan. Balthasar memulai estetis teologi dari penderitaan Kristus di salib. Salib bukan cara, melainkan representasi kehadiran Allah bagi semua orang. Salib mengambil dan memaknai segala sesuatu dengan lebih radikal, melihat relasi antara kegembiraan dan penderitaan, kepedulian dan keindahan, serta ketaatan dan kemenangan. Lebih dari itu, semua ini telah dipersatukan ke dalam kesatuan ilahi, yang mana hal itu belum pernah dirasakan secara langsung oleh manusia sebelumnya. Pencarian makna penderitaan dan relasinya dengan keindahan merupakan sebuah proses dinamis. Pencarian makna dan relasi keduanya menjadi proses seumur hidup. Keindahan tidak menjadi kesimpulan, tetapi awal dari refleksi teologis tentang penderitaan. Keindahan di sini berpusat pada Kristus yang telah memberikan diri. Demikian pula halnya dengan keindahan dalam penderitaan. Kita tidak dapat secara mudah menyimpulkan bahwa ada keindahan atau hikmah di balik penderitaan. Semua ini akan indah pada waktunya, atau penderitaan itu indah. Ungkapan-ungkapan ini akan mengabaikan
keserupaan, dan ketidakkonsistenan luka itu sendiri. Penderitaan memang memberi pertumbuhan, tetapi juga menuntun kita pada kesengsaraan yang lebih besar. Dengan kata lain, penderitaan tidak dapat otomatis menjadi indah. Akan tetapi, apakah cukup sampai di situ saja? Menurut Henderson, harmonisasi penderitaan, daya tahan, dan kebaikan dapat menuntut kita menciptakan keindahan. Jonathan Edwards, seperti yang dikutip Henderson, mendefinisikan keindahan sebagai penerimaan yang hangat akan being dalam alam semesta. Berdasarkan hal ini, keindahan hanya akan terjadi jika benda mengharmonisasikan diri dengan kedudukannya di tengah-tengah dunia. Akhirnya, keindahan dipandang sebagai tindakan kreatif dan dinamis dalam proses menciptakan keindahan. Dalam kekristenan, keindahan seperti ini terangkum dalam penebusan. Penebusan merupakan proses membuat sesuatu jadi indah. Penebusan merupakan tindakan pengambilan dan menempatkan sesuatu ke dalam penerimaan makhluk secara universal. Penebusan teologi di dalam Allah mentransformasi penderitaan terburuk ke dalam sesuatu yang indah. Selain relasi, keindahan juga menekankan unsur kemegahan. Gagasan ini memberi penjelasan sendiri mengenai dirinya sendiri atau penderitaan. Jika dikaitkan dengan penderitaan, unsur ini memiliki implikasi besar. Penderitaan sebagai sebuah proses kehidupan universal juga mengandung kemegahan yang amat sangat. Penerimaan atau penolakan terhadapnya dapat menghasilkan keindahan atau kecacatan. Penderitaan memang tidak menjadi indah di dalam diri sendiri, sehingga secara alami penderitaan berbeda dari benda atau makhluk yang dapat saling berelasi, membangun keindahan di dalam alam semesta. Akan tetapi perlu diingat bahwa keindahan adalah sebuah proses, dan di dalam proses tersebut penderitaan mestinya juga dilibatkan. 3 kesimpulan dilanjutkan oleh adik kami Mayesti. Terima kasih, Kak. Kesimpulan, estetika pada dasarnya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami keindahan atau pengetahuan tentang ihwal keindahan. Bisa pula didefinisikan sebagai filsafat keindahan atau filsafat seni. Estetika juga sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang begitu dinamis dengan berbagai pendapat dan sanggahan. Estetika sebagai ilmu pengetahuan tidak melulu berkaitan dengan keindahan, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, agama, ideologi, moralitas, dan lain sebagainya. Teologi estetika dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang mencoba memahami Allah dan relasinya dengan ciptaan melalui hal-hal yang dapat dipahami atau dipersepsikan oleh manusia, baik melalui akal budi, perasaan, keindahan, hingga seni. Teologi estetika tidak sama dengan teologi pengalaman atau Teologi estetika dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang mencoba memahami Allah dan relasinya dengan ciptaan melalui hal-hal yang dapat dipahami atau dipersepsikan oleh manusia, tidak melalui akal budi, perasaan, keindahan, hingga seni. Teologi estetika tidak sama dengan teologi pengalaman, namun sebuah refleksi teologis yang muncul akibat dari adanya kesesuaian antara pemahaman, pengalaman, dan perasaan takjub terhadap Tuhan dan realitas kehidupan. Dalam hal ini, sentuhan antara akal, hati, dan laku menjadi sesuatu yang penting. Singkatnya, teologi estetika bukan hanya pemahaman akan Allah dan ajaran-ajaran iman, namun juga laku hidup yang berdasarkan pengalaman akan Allah. Balthazar, Novene, dan Verli memaknai keindahan sebagai cara manusia berelasi dengan Allah dan sebaliknya. Bahkan keindahan merupakan Allah itu sendiri. Makna keindahan itu harus terlihat dalam praktek sehari-hari. Jika kita meyakini bahwa Allah adalah keindahan, kita akan terdorong untuk mewujudkan keindahan Allah dalam kehidupan kita. Teologi estetika lebih banyak dihasilkan
dan dirumuskan oleh para pemikir dari kalangan gereja Katolik. Sehingga bagi gereja-gereja masa kini dapat menghayati aspek estetika atau keindahan dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Teologi estetika juga mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup sosial maupun religius. Pandangan teologi estetika juga menyoroti berbagai aspek kehidupan umat Kristen, baik di dalam maupun di luar gereja, baik yang berkaitan dengan aktivitas ibadah dan liturgi, maupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam perjumpaan dengan sesama dan alam. Jika manusia benar-benar menghayati keindahan Allah dalam dirinya, maka ia tidak akan pernah merusak keindahan itu melalui perilaku dan kebiasaan hidup yang dapat merugikan dirinya. Jika manusia benar-benar memahami keindahan Allah dalam diri sesamanya, maka ia tidak akan pernah merusak sesamanya dengan perbuatan kekerasan dan kejahatan. Jika manusia benar-benar menyadari keindahan Allah yang ada pada alam semesta, maka ia tidak akan pernah tega merusak alam dan seluruh ciptaannya. Daftar pustaka terlampir. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penyaji. Kita akan masuk diskusi. Tapi sebelum masuk diskusi, ada beberapa catatan yang hendak saya sampaikan untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama, saya lihat ini sudah hampir hampir 40 menit tadi membaca papernya ya. Lalu kalau kita nanti membahas dua paper, tentu kurang waktunya. Bagaimana usul saya, tetap satulah kita bahas hari ini, lalu hari Senin kita bahas satu lagi. Sehingga nanti kita tidak terburu-buru menghabiskan waktu untuk membahas dua paper. Sehingga kita bisa banyak diskusi. Itu yang pertama, kalau kita setuju. Lalu yang kedua nanti untuk membahas yang lain, kita tetap bertemu hari Rabu seperti ini juga. Sehingga 2 kali seminggu untuk membahas paper kita, kalau kita setuju. Nah, tapi kalau tidak nanti misalnya hari Senin berarti kita tambahlah waktunya sampai agak malam nanti. Misalnya biasanya kita selesai jam 6, kita tambah sampai tengah 7 atau jam 7 karena dia membahas 2 paper. Kira-kira mana yang mau kita pilih ini? Yang pertama, Apakah Pak. yang pertama. Pak, yang pertama. Oke, yang pertama ya. Iya, Pak. Baiklah kalau begitu. Kalau yang pertama kita pilih berarti kita hari Senin masuk dan hari Rabu. Siap, Pak. Oke, kalau kita sudah sepakat, kami serahkanlah diskusi. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok, silakan. Saya, Pak. Silakan. Ada lagi yang lain? Atau langsung? Apakah langsung ini, Pak, atau ada yang lain? Langsung. Langsung aja, Li, siaran langsung. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini suatu tema kontemporer yang saya rasa sangat menarik kita bahas. Dari sajian yang telah dibuat oleh para penyaji, di sini saya juga bisa mendapatkan beberapa hal bahwa kita mempelajari lebih dalam tentang teologi dan filsafat, termasuk estetika. Dan saya mau bertanya kepada penyaji adalah yang pertama, bagaimana ide dasar dari teologi keindahan yang telah kita bahas ini? Ide dasar teologi keindahan itu bagaimana? Yang kedua, mengapa dan bagaimana Allah menjadi bagian dari kajian teologi keindahan? Ya, karena pada dasarnya saya melihat bahwa keindahan itu adalah buah pikiran daripada manusia yang sering kita sebut dalam aliran filsafat. Tetapi kemudian dihubungkan dengan kajian teologi keindahan itu di dalamnya
termasuk dalam memahami Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya mohon penjelasan secara singkat menurut penyaji kenapa teologi estetika memiliki pengaruh dalam membangun teologi. Ya, sebab menurut saya bahwa yang mempengaruhi perkembangan teologi di abad pertengahan kalau tidak salah adalah sangat kuat dalam ide-ide filsafat. Ya, sangat kuat dalam ide-ide filsafat dan alkitabiah. Lalu kita mempelajari tentang filsafat bahwa antara filsafat dan teologi ini mereka saling menguatkan dan menajamkan. Artinya antara filsafat dan teologi digunakan ini untuk saling membangun dalam tugasnya sebagai sarana pengenalan akan Allah. Ya, jadi kenapa? Mohon penjelasan begitu. Jadi inilah kira-kira yang bisa saya berikan pertanyaan karena saya memahami tadi bahwa estetika ini juga adalah perkembangan dari teologi dan filsafat. Terima kasih. Baik, kami serahkan kepada para penyaji untuk memberikan responnya. Silakan. Ayo, Chris, kamu dulu. Buka mic dulu, Dek. Mic. Ya, siapapun boleh Kak, duluan Kak, yang untuk memulai. Lanjut ya. Lanjut, Dek. Ya, terima kasih buat kesempatannya dan juga buat pertanyaan yang diberikan bagi kami. Ya, di sini kami diberikan pemaparan tentang teologi estetika. Tentu tujuan ini untuk menambah wawasan kita dan juga pemahaman kita tentang luar biasa memang pengembangan secara teologi ini, terlebih yaitu teologi estetika, di mana telah kami paparkan tadi teologi estetika ini yaitu berbicara tentang seni dan dalam pengembangannya juga telah dikembangkan begitu luas sehingga bagaimana kita diarahkan keindahan itu bukan hanya dari apa yang kita bisa lihat, rasakan, tetapi juga dipadukan dengan cita rasa dari Allah itu sendiri. Artinya turut campur tangan dari setiap esensi yang Tuhan ataupun Allah berikan. Jadi bagaimana ideologi keindahan itu? Jadi teologi keindahan itu ialah bagaimana kita bisa melihat setiap keindahan itu dengan secara luas gitu. Jadi di sini juga ditawarkan bagaimana karya Allah yang telah Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan manusia itu bisa dilihat itu sebagai seni keindahan. Bukan hanya keindahan secara kasat mata, tapi bagaimana juga penderitaan itu diperpadukan dengan keindahan gitu. Dan juga tadi sudah disinggung bagaimana penderitaan Yesus itu suatu keindahan yang luar biasa yang bisa kita lihat dari teologi estetika itu sendiri. Dan bagaimana, mengapa, atau bagaimana Allah menjadi kajian gitu Bang ya, keindahan, kan gitu dia. Mengapa Allah bisa menjadi kajian keindahan, artinya dia ingin mencoba bahwasannya segala sesuatu keindahan itu memang tidak hanya terlepas dari manusia, tetapi juga tidak terlepas dari karya Allah itu sendiri gitu. Dia ingin mengajak kita, mengantar kita, ataupun memikirkan segala sesuatu yang indah itu memang tidak terlepas dari karya Allah itu sendiri gitu. Bagaimana Allah berperan dalam setiap aspek yang bisa kita rasakan gitu. Jadi selama ini kita mengatakan indah itu adalah hal-hal yang menyenangkan gitu, tetapi di dalam teologi estetika itu ternyata bukan itu aja seni keindahan yang ingin Tuhan nyatakan dalam teologi estetika ini, tetapi
penderitaan itu juga merupakan karya yang indah yang bisa kita lihat dari karya Allah itu sendiri. Dan kenapa juga teologi estetika memiliki pengaruh terhadap teologi? Aku rasa pengaruhnya kita tidak terlepas namanya teologi, berarti peranan Allah itu sendiri gitu Bang. Jadi teologi estetika ini juga tidak terlepas dari Allah itu sendiri. Bagaimana teologi estetika mempengaruhi dalam setiap bidang teologi gitu. Artinya bukan hanya keindahan, tetapi Allah itu yang hidup dalam setiap teologinya gitu dia. Jadi memang menarik pembahasan kita pada saat ini. Begitu juga teologi estetika ini salah satu bagian dari tema teologi kontemporer gitu ya Bang. Artinya aku juga memahami ini, ternyata memahami keindahan itu tidak hanya sesempit ini, kupikir selama ini. Ternyata memahami keindahan itu luas. Kita diajak untuk berpikir secara luas. Kita diajak untuk berpikir bagaimana kekurangan itu menjadi keindahan. Dalam paper ini juga dikatakan bagaimana kekurangan itu menjadi suatu keindahan. Salah satu contoh yang tadi orang keterbelakangan, orang difabel, bagaimana itu juga bisa kita lihat suatu keindahan gitu, hasil karya Allah itu sendiri. Kenapa itu suatu keindahan? Mungkin dengan kehadiran mereka kita bisa melihat kita adalah orang yang dipakai untuk menyempurnakan mereka gitu. Salah satu contoh dengan keadaan orang jelek, kita tahu kita cantik gitu, kita tahu kita ganteng gitu ya. Berarti keindahan ini luar biasa gitu, yang mengajak kita untuk berpikir secara luas bagaimana dengan kehadiran sekitar kita, alam kita, orang-orang kita itu memberikan pemikiran keindahan. Dan dikatakannya lagi, ketika kita mau keindahan berarti kita tidak akan pernah mau merusak gitu. Berarti keindahan ini bukan hanya jangkauan terhadap diri kita sendiri, tapi orang lain dan juga ciptaan Allah lainnya seperti alam dan sebagainya. Mungkin itu pembukaan bisa saya tambahi Bang untuk memberi pemahaman dari pertanyaan yang Bang berikan, mungkin lagi bisa lebih mendalam yang diberikan oleh saudari-saudari kita yaitu Kak Evida dan juga Pendeta Mayesti. Terima kasih Bang. Ya, kami tambahi sedikit nanti diperlengkapi oleh adik kami Mayesti kembali kan gitu ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana ide dasar teologi keindahan itu tadi pertanyaan yang pertama seperti yang sudah dijelaskan teman kami Pris, kami tambahi sedikit salah satu ide dasar teologinya ya kan tidak terlepas dari latar belakang kehidupan dunia barat begitu ya. Latar belakang latar belakang kehidupan dunia barat yang identik dengan budaya mata gitu. Segala sesuatu itu yang dilihat oleh mata kan begitu ya. Jadi segala sesuatu yang dilihat oleh mata itu tidak terlepas daripada ide dasar teologi keindahan itu tadi. Begitu ya. Jadi kemudian juga ide dasar teologi keindahan itu dipengaruhi seperti yang kami sudah paparkan juga di dalam makalah kami, paper kami, bahwa itu juga dipengaruhi oleh filsafat Pythagoras dan Plato. Secara khusus Plato, kalau di paper yang kami buat tadi bahwa bagi Plato semua keindahan dalam dunia nyata, bagi Plato yang indah adalah benda material tubuh manusia. Meskipun tubuh indah, namun ada yang lebih indah daripada tubuh, yaitu jiwa. Meskipun jiwa lebih indah daripada tubuh, namun yang paling indah adalah ide yang indah. Jadi menurut pemikiran filsafat Plato, ide keindahan adalah sumber segala keindahan. Jadi ini ada kaitan juga dengan yang nomor 3 tadi gitu ya. Nomor 3 tadi. Jadi dipengaruhi oleh filsafat Plato tadi yang menyatakan bahwa ide keindahan itulah merupakan sumber segala keindahan. Jadi siapa sebenarnya yang membuat ide keindahan itu? Itulah Allah kan begitu ya. Allah kan merupakan ide daripada semua ataupun segala sesuatu yang indah di tengah-tengah kehidupan dunia. Jadi kenapa teologi estetika memiliki pengaruh dalam teologi? Ataupun nomor 2 tadi mengapa dan bagaimana Allah, maaf bukan nomor 3, nomor 2 tadi ya, mengapa dan bagaimana Allah menjadi bagian dari teologi keindahan, karena Allah itu merupakan sumber ide daripada keindahan itu sendiri. Baru yang kedua seperti yang sudah juga dipaparkan oleh Saudara Pris,
Mengapa dan bagaimana Allah menjadi bagian dari teologi keindahan itu? Karena Allah di dalam inkarnasi Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus yang menjelma berinkarnasi di dalam diri manusia, ya, Yesus itu mati di kayu salib, Yesus itu mengorbankan dirinya, dan Yesus itu mati, dan tidak hanya sebatas itu, tidak hanya sebatas menderita, tetapi Yesus juga menang di dalam penderitaan itu, dan itulah adalah merupakan suatu keindahan, ya, suatu keindahan di dalam cinta kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sehingga Allah itu menjadi bagian dari teologi keindahan. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahi dan bisa ditambahi oleh Saudara Mayesti. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Abang Pendeta Pris dan Kakak Pendeta Evlida. Begitupun Abang Pendeta Januar yang udah memberikan pertanyaan buat kelompok kami selaku pemateri. Jadi tadi pertanyaannya apa ide dasarnya? Karena teologi estetika ini atau teologi keindahan ini tadi udah dijelaskan oleh Abang Pendeta dan Kakak juga, bagaimana budaya Barat tadi tentang indera atau mata, ataupun di sini karena para tokoh yang sudah mempunyai kerinduan yang bergumul secara akademik dan spiritual untuk berusaha menjelaskan atau menemukan Tuhan Allah itu sendiri. Jadi para tokoh-tokoh ini berusaha menggambarkan atau menunjukkan Tuhan melalui pengalaman kehidupan. Jadi pengalaman ini itulah keindahan-keindahan yang ada. Jadi pengalaman tentang Tuhan itu enggak selalu berbicara tentang akademik pengetahuan, tapi namun bisa langsung secara real kita hadapi, kita rasakan. Baik dari keadaan alam, orang-orang di sekitar kita, seperti yang disampaikan Kakak Pendeta tadi, tentang ide-ide keindahan itu. Jadi para teolog ini sebenarnya bergumul untuk menjelaskan dan menemukan secara sederhana siapa Allah yang kita sembah. Ternyata Allah yang kita sembah itu adalah keindahan yang kita alami itu. Itulah Allah yang ada di sekitar kita. Allah yang bukan cuma sekedar ilmu, Allah yang cuma ada di surga, namun Allah itu ada di sekitaran kita, yaitu dari keindahan-keindahan yang kita alami, baik dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita, keberadaan alam, sehingga dari situ dengan kita mengetahui keindahan itu adalah Allah itu sendiri, yang disediakan Allah itu sendiri, otomatis itu akan mendorong kita untuk menjaga keindahan itu, menjaga diri kita, menjaga sesama kita, menjaga alam. Itu menurut kami ide dasar dari keindahan itu adalah pergumulan dari para teolog ini untuk menyederhanakan karena keberadaan Allah itu sendiri. Dan tadi kenapa teologi estetika ini menjadi salah satu, kalau nggak salah tadi, salah satu teologi ya Bang, kenapa dimasukkan ya? Ya karena kenapa masuk? Karena teologi estetika ini juga bergumul untuk menjelaskan Allah itu sendiri, menyatakan siapa Allah itu, sehingga dia tetap masuk ke dalam teologi itu sendiri, karena teologi estetika ini bukan cuma berbicara indah-indah sebagai objek, namun indah itu adalah Allah itu sendiri dan kita, begitu. Jadi ketika teologi estetika ini berbicara tentang Allah, tentu menurut kami ini layak masuk ke dalam teologi. Itu mungkin yang bisa kami tambahi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat para penyaji. Tapi satu hal yang boleh Pak ya, satu hal yang saya mau tahu begitu kan, karena ketika kita belajar tentang ilmu teologi dan ilmu filsafat, keduanya ini kita bisa melihat saling membangun, saling menajamkan, ya, saling menjelaskan, begitu. Dan ini juga saya melihat tadi pengaruhnya tadi, kalau kita melihat ilmu teologi dan teologi estetika ini, apakah mereka ini saling seperti kedudukan filsafat juga di teologi yang bisa memberikan penjelasan tentang suatu hal menurut pemikiran manusia, atau menentang suatu pikiran yang sudah ada sebelumnya dalam filsafat itu, begitu. Ini yang mau saya juga tanyakan, bagaimana di antara mereka ini, antara
teologi estetika dan juga teologi filsafat ini, apakah juga mereka memang saling mendukung, menajamkan, atau malah sebaliknya begitu? Itu yang satu kali ini saya mau minta penjelasan dari hubungan mereka itu begitu, Bu. Terima kasih. Silakan kepada kelompok merespon lagi. Ya, mungkin bisa saya beri komentar dari pertanyaan Bang Januar. Apakah teologi filsafat dan teologi estetika itu saling melengkapi ataupun saling menajamkan gitu mengenai tentang teologi, kan gitu dia. Jadi menurut saya teologi estetika ini saling melengkapi gitu dia, Bang. Artinya dia ingin memperluas pemikiran manusia menyikapi tentang teologi itu sendiri gitu. Jadi dia ini lebih ke saling melengkapi gitu, Bang. Karena kan setiap perspektif orang tentang teologi ini kan menjurus kepada sang Khalik itu sendiri gitu, Bang. Jadi dia juga ingin mengatakan bahwasanya kalau berbicara tentang Allah itu berarti dari perspektif keindahan pun kita bisa memikirkan Allah itu sendiri gitu. Jadi aku rasa teologi estetika ini ya melengkapi gitu dia, Bang. Seperti itu yang aku pahami dari apa yang telah para pemikir, para teolog baik yang telah kami paparkan tadi, mungkin itu bisa awal dari jawaban atau pertanyaan yang Bang Januar pertanyakan. Terima kasih Bang Januar. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Iya, mungkin kami tambahin sedikit dari Abang Pendeta Kris mengenai pertanyaan dari Abang Pendeta Januar. Kalau menurut kami benar, karena fokus dari teologi estetika ini menselaraskan antara pemahaman atau thinking ini yang biasa menjadi dasar dari filsafat, semua berpusat pada pikiran. Jadi teologi estetika ini berbicara tentang pemahaman atau thinking itu dan pengalaman yang kita alami, ini yang menghadirkan ketakjukan atau feel tadi. Feel itu adalah yang keindahan ini. Jadi pemahaman yang ada pada kita dengan pengalaman yang terjadi, yang kita alami, menghadirkan perasaan ataupun keindahan itu tadi, Bang. Jadi apakah teologi ini berjalan lurus atau selaras dengan filsafat? Menurut kami iya. Inilah yang jadi pergumulan dari tokoh-tokoh itu sehingga memunculkan teologi estetika ini sendiri, karena tidak hanya berbicara tentang pemahaman-pemahaman atau pemikiran, namun juga tidak mengesampingkan tentang pengalaman ataupun yang kita alami sendiri tentang keindahan itu, sehingga melahirkan ya ketakjukan tadi, ketakjukan akan apa yang kita tahu dan kita alami, sehingga melahirkan teologi estetika ini, Bang. Terima kasih. Kami rasa sudah cukup dari penjelasan Kris dan Mayesti. Bagaimana Bang Januar? Oke, sudah, terima kasih buat penyaji, sudah semakin jelas bagi saya. Baik, terima kasih kepada penanya dan yang merespon juga. Silakan lagi siapa yang mau memberi pertanyaan lagi. Saya, Pak. Silakan. Ini menarik ya, teologi estetika. Tapi saya coba menyorotinya dari apa yang dikatakan Thomas Aquinas ya, dalam bukunya Summa Theologi. Aquinas menyebutkan teologi estetika sebagai splendor veritatis Dei, atau percikan kebenaran Allah. Lalu Aquinas menyebutkan ada 4 ciri teologi estetika, yaitu pertama, estetika sebagai metafisik atau sesuatu yang metafisis, iman atau religi. Kedua, estetika sebagai rasionalitas atau akal budi. Ketiga, estetika sebagai material alam semesta. Keempat, estetika sebagai seni atau budaya.
dari perpaduan keempat unsur itu, estetika ini muncul. Maka manusia akan mengenal divine perfection day atau kesempurnaan ilahi. Pertanyaannya begini, yang pertama, bagaimana teologi estetika ini kalau diperhadapkan dengan finalitas keselamatan iman Kristen? Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sebab hemat saya, teologi estetika ini hanya menerangkan bahwa setiap orang dapat mengenal keindahan Allah melalui metafisik, rasionalitas, alam semesta, dan seni budaya. Lalu bagaimana jika teologi estetika ini kita perhadapkan dengan ajaran finalitas keselamatan iman Kristen itu? Karena dalam ajaran finalitas iman Kristen itu, produk manusia tidak mampu menyelamatkan kecuali anugerah Allah atau produk Allah. Artinya dalam hemat saya, teologi estetika ini berbahaya terhadap finalitas iman Kristen. Sebab teologi estetika ini dapat menggiring orang kepada paham panteistik atau pantietisme, di mana segala sesuatu memiliki nilai-nilai yang ilahi. Seolah-olah produk teosentris dan produk antroposentris itu sejajar dalam mengundang kekaguman kepada eksistensi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya kaji dalam hemat saya, estetika ini masih bersifat a priori atau sebelah, karena teologi estetika ini hanya memandang Allah dari sudut keindahan belaka, tapi tidak mampu menjelaskan karakter Allah dalam mukanya yang menyala-nyala. Artinya, teologi estetika ini tidak mampu menerangkan realitas Allah yang sesungguhnya. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Terima kasih, saya kembalikan. Silakan direspon para penyaji atas pertanyaan tersebut. Ya, mungkin kami merespon yang terlebih dahulu dari yang nomor 2 ya. Tadi Saudara Ewen mengatakan bahwa teologi estetika itu bersifat a priori, hanya memperlihatkan tentang keindahan Allah saja, gitu ya, tanpa memperlihatkan murka Allah yang menyala-nyala. Sebenarnya kami rasa itu tidak seperti itu ya, tadi yang seperti yang kami paparkan di dalam makalah yang sudah kami buat, bahwa justru keindahan Allah itu terlihat di dalam secara keseluruhan dari aspek kehidupan Allah itu sendiri gitu. Jadi Allah itu tidak hanya terlihat atau indah di dalam apa yang dia nyatakan melalui cinta kasihnya, tetapi cinta kasih itu juga terlihat bagaimana Allah itu murka terhadap dosa manusia. Tetapi murka Allah terhadap dosa manusia itu juga itu dinyatakan Allah melalui kasihnya dalam penyelamatan, penebusan melalui penderitaan Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi kami rasa di dalam teologi estetika ini terlihat juga bagaimana keindahan Allah itu secara universal, secara keseluruhan, tidak hanya sebatas bagaimana Allah itu menyatakan keindahan melalui cinta kasihnya dan tidak terlihat melalui murka Allah gitu. Tapi kalau menurut kami melalui teologi estetika ini justru disitulah letak keindahan cinta kasih Allah itu kepada manusia. Di dalam murkanya itu pun tetap ada pengampunan yang dia berikan melalui penderitaan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Disitulah letak keindahan itu. Begitu menurut kami, begitu ya. Begitu menurut kami. Kemudian selanjutnya ditambahkan teman kami Pris dan Mayesti. Terima kasih. Tapi sebelum ke Pris dan Mayesti, saya nggak menyanggah itu. Cuma nalar saya agak sedikit terganggu ya. Karena contoh begini, bagaimana saya mengatakan bahwa korban bencana alam yang seorang istri tiba-tiba menjadi janda, seorang suami menjadi duda, anak-anak karena bencana tiba-tiba menjadi yatim piatu. Lalu saya berkata, inilah keindahan Allah. Itu sesuatu yang sulit diterima akal. Atau ketika ada orang berduka, dia baru meninggal tak karena apa bencana, lalu saya berdiri di sana dan saya bernyanyikan, betapa indahnya kasih Tuhan, aku bersuka cita. Saya pikir selop akan melayang ke muka dan kepala. Nah, maksudku, saya pikir ini teologi estetika ini hanya sebuah apologetika saja ini, agar kekristenan tidak kalah pamor dengan filsafat. Tapi sebenarnya ini masih perlu dikaji kebenarannya terhadap nilai finalitas iman Kristen. Itu menurut saya. Estetika ini hanya menyenangkan, memuaskan akal saja, memuaskan pikiran saja. Tetapi menurutku
ini masih apa ya, ambivalen ya. Dia harus dicek lagi. Menurut saya, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, mungkin sedikit saya tambahi. Kenalan terganggu itu juga merupakan estetika gitu, keindahan yang muncul dari Bung Ewen gitu. Yang ingin saya pahami di dalam ilmu estetika ini mengatakan bahwasanya penderitaan itu adalah keindahan, di mana setiap proses penderitaan itu kita diajak untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan gitu. Itulah letak keindahan, bukan berarti penderitaan ada bencana, kita berdoain ada cobaan dari Tuhan, tetapi bagaimana setiap bencana itu kita ingin memahami bagaimana itu Allah itu hadir, memberikan kekuatan, bagaimana Allah memakai orang-orang sekitar untuk memberikan bantuan bagi si penderita gitu secara umum gitu dia. Jadi itulah keindahan yang ingin ditawarkan dari estetika itu. Dalam arti contoh seperti ini dia, bukan berarti kita dipatuk ular, kita berdoa ada kesembuhan, itu adalah keindahan, tidak. Tapi bagaimana kita dipatuk ular, kita berdoa dan kita berobat dan sembuh. Proses itu yang dikatakan adalah keindahan gitu dia. Jadi kalau yang seperti Bung Ewan bilang, ada bencana, ada kebakaran, kita hanya berdoa, berserahkan semua kepada Allah, itu bukan seni estetika, tetapi itu seni candu gitu, mencandukan orang terhadap kebodohan lah, mungkin seperti itu dia. Tetapi estetika ini tidak berpikir ke situ, bagaimana penderitaan itu, kita menjalani penderitaan itu dan merasakan Allah itu hadir untuk dalam hal menguatkan, menyelesaikan, membimbing kita dalam proses penderitaan itu menjadi suatu nilai keindahan itu sendiri. Gitu dia yang ingin saya jelaskan dari apa yang telah dijelaskan Evida. Jadi memang menarik dari estetika ini kita bisa melihat berbagai macam keindahan gitu. Ketidakpuasan kita pun itu juga keindahan gitu dia, Bung Ewen. Enggak ke sana larinya. Menurut saya begini, keindahan itu, estetik itu kan relatif. Karena indah bagi kamu, belum tentu indah bagi saya. Kedua, kalau ini dikatakan a priori, kalau dikatakan kita hanya bisa mengakui Allah hanya dalam soal keindahan, saya pikir ini merendahkan kualitas manusia. Seolah-olah manusia hanya bisa mengakui Allah kalau di dalam indah-indah. Jadi kita bertuhan apa ketika kita melihat sesuatu yang indah, atau kita tidak bisa bertuhan ketika kita melihat sesuatu yang buruk. Ini menurut saya adalah satu teologi yang merendahkan kemampuan, harkat, dan martabat manusia, bahwa dia bisa bertuhan sekalipun dalam situasi yang tidak indah. Seolah-olah kita hanya bisa beriman, bertuhan hanya dalam soal yang indah. Itu yang poin yang pertama mau saya katakan. Nah yang kedua, apa ukurnya sehingga ini dijurnalisasikan bahwa indah itu adalah begini. Seolah-olah kita memanipulasi data. Masa orang udah kena timpa bencana segala macam, lalu kita mencari pembenaran, itu ada yang indah di sana, ada segala macam. Saya pikir bawa dia pada realitasnya. Ini memang kecelakaan, ini memang sesuatu keburukan, tetapi kita bisa beriman dan bertuhan dari situasi ini. Nah, menurut saya ini sangat merendahkan harkat dan martabat manusia dalam hal bertuhan. Seolah-olah manusia hanya bisa bertuhan dari yang indah-indah saja, dan kita tidak bisa bertuhan kalau kita tidak dalam realitas yang indah. Itu poin yang mau saya sampaikan. Agar kita tidak menggiring orang tidak pada realitasnya begitu. Terima kasih. Iya, bukan kita menggiring, kan sudah kami bilang tadi, keindahan itu bukan hal yang indah. Bagaimana Yesus hadir ke dunia, menderita, itu juga keindahan. Dianiaya, itu juga keindahan. Sampai mati pun, itu juga kita dianggap itu adalah suatu keindahan seperti itu dia. Jadi bukan hal tidak memberikan harkat martabat manusia dalam beriman gitu, memaknai, tetapi indah itu bukan hanya perspektif yang indah aja gitu. Tetapi bagaimana kita melihat dari sisi yang tidak indah itu menjadi suatu yang indah gitu dia. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Mayesti Latersia yang indah tentang keindahan ini. Sedikit mungkin sebelum ke Mayesti ya. Justru di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah penyakit, di tengah-tengah bencana, justru kita bukan menggiring manusia itu kepada atau meninabobokan mereka gitu ya. Tetapi justru kita membawa realita mereka seperti yang Saudara Ewen katakan tadi. Inilah sesungguhnya yang terjadi. Tetapi seperti yang tadi Pris katakan, ada proses di sana kan gitu ya. Sehingga di tengah-tengah penderitaan kita, duka cita kita, kita merasakan hadirat Allah, dan Allah itu tidak meninggalkan kita. Allah itu turut serta bersama kita di tengah-tengah penderitaan kita. Disitulah letak keindahan hidup ini kan gitu ya. Disitulah letak keindahannya. Begitu sedikit tambahan dari kami, ditambahi oleh Mayesti. Iya, terima kasih buat
Kak Pendeta Efrida dan Bang Pris yang juga sangat indah. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Abang Pendeta Ewen, karena kegundah gulanaannya tentang keindahan ini yang kita manipulasi bilang indah, padahal penderitaan. Iya benar. Inilah fokus dari teologi estetika itu, bahwa pengalaman thinking itu atau pemikiran itu yang nyata itu memang benar-benar kita alami. Misalnya bencana itu memang benar-benar itu pemahaman kita, kalau bencana adalah penderitaan, itulah pemahaman, itulah itulah yang dikatakan orang filsuf selalu berpikir ya rasional. Benar, ketika bencana itu terjadi memang itu penderitaan. Namun ada pengalaman. Itu yang dikatakan pengalaman yang disampaikan Abang Pendeta Presiden Kak Efrida tadi mengenai proses di tengah bencana itu. Hidup ini kan nggak berhenti pada bencana, bencana. Tapi ada proses yang terus dijalani. Dan dari proses yang dijalani inilah yang menghadirkan ketakjukan atau feel. Inilah yang dikatakan teologi estetika. Bahwa memang benar yang kita pikirkan, bahwa ketika kehilangan itu adalah satu penderitaan. Namun ketika kehilangan itu tidak berhenti pada satu kehilangan itu. Ada proses lagi di tengah kehilangan itu. Kalau kita bilang kalau orang meninggal, kalau kita di gereja ada penghiburan, ibadah penghiburan dan sebagainya. Dari kehadiran orang itu, kita bisa mengalami ada kesembuhan atau ada kekuatan baru, sehingga menghadirkan ketakjuban. Sehingga di tengah penderitaan yang kita alami sekalipun, yang kita alami secara pemikiran dan secara nyata, kita mengalami ada proses sehingga melahirkan satu hal, ada titik kita mampu mengatakan, ya Tuhan memang masih ada. Di tengah bencana Tuhan masih ada. Inilah teologi estetika itu yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Baik, ini karena maaf ya, karena waktu sudah hampir jam 6. Lalu saya mohon maaf juga karena harus memimpin ada seremoni terhubung jika pihak Jalan Cangkir, bukan mengurangi rasa hormat kita untuk diskusi soal teologi estetika ini ya. Saya yakin masih banyak pertanyaan si Ewe ini yang tercapai atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. 1 menit aja Pak. Boleh Pak, 1 menit aja Pak. Oke, silakan. Iya. 1 menit. Saya hanya saya pernah baca satu metafor daripada seorang filsuf. Dia berkata begini Pak. Dia akan membawa 1 ember bensin dan 1 ember air. Lalu orang bertanya untuk apa itu? Dia akan berkata begini. Air ini saya akan untuk padamkan neraka. Bensin ini saya akan bakar surga. Maksud filsuf itu menerangkan begini. Bahwa saya mau bertuhan tanpa janji-janji surga, tanpa janji-janji neraka. Mau ada pun surga, mau nggak ada pun neraka. Saya nggak jadi soal. Saya tetap bertuhan. Nah, saya pikir teologi estetika ini terlalu mengeneralisasikan dalam hal itu. Itu mungkin poin saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Baik, memang ini pengalaman pribadi kita berbeda-beda soal teologi estetika ini. Nah, pertanyaan Januar tadi dari mana mulanya teologi estetika ini? Mulanya dari teologi Plato yang disampaikan oleh tadi. Memang keindahan itu tampak dari tubuh, betul. Lalu Plato mengatakan tidak hanya tubuh, tapi jiwa. Tetapi yang lebih indah bukanlah jiwa, tapi idea, pemikiran. Jadi kalau kita punya idea, pemikiran, itulah teologi estetika tertinggi menurut Plato. Lalu dikembangkan oleh Agustinus tadi yang disampaikan oleh Ewen. Lalu dia melihat materi, lalu dia rasionalitas dan sebagainya. Lalu Ewen berperkara soal materi. Kalau sudah orang mati, masa kita katakan teologi estetika? Allah itu indah, bagus. Orang sudah mati, suaminya mati, istrinya mati, anaknya, kita katakan Allah itu indah, bagus. Jadi memang ada kontradiksi. Tapi bukan itu maksud dari teologi estetika itu. Memang pertanyaan tadi apakah saling mengisi teologi estetika dengan teologi Kristen? Ya, pastilah. Karena apa yang disampaikan Plato, apa yang disampaikan oleh Agustinus, sampai nanti pada Hans Balthasar, dan kemudian yang terkenal itu Hans Balthasar, dan kemudian ada Bonaventura, ya, mereka semakin mengembangkan teologi itu. Nah, saya mau sampaikan begini, kalau pertanyaan Ewen tadi secara material, masa kita mengatakan yang sudah cantik, jelek, menderita, lalu disebut indah. Nah, ternyata kalau dikembangkan oleh teologi estetika ini,
maka kita akan menemukan bagaimana keindahan itu, kalau dikatakan apa yang bodoh menurut dunia, itu dijadikan... Kurang kedengaran, Pak. Kedengaran. Pak, suaranya sangat kecil, Pak. Oke, ini sudah kedengaran. Halo, tes? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, kalau kita sampai ingin ingat perkataan Yesus mengatakan apa yang bodoh menurut dunia akan dijadikan mengalahkan apa yang bodoh menurut dunia, dia apa-apa yang misalnya salib, apa yang bodoh menurut dunia itu akan dijadikan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia adalah pemahaman estetika mereka. Estetika dunia mengatakan salib itu kan bukan indah. Tapi menurut estetika Kristen, teologi Kristen, Tritunggal atau citra Allah itu dalam Kristus, itu yang paling indah. Salib itu yang paling indah bagi kita. Makanya menurut teologi estetika, ketika kita mampu menerima penderitaan dalam kekuatan Tuhan, itulah estetika yang tertinggi. Nah, ini yang mungkin kacamata Agustinus seperti katakan oleh Elia tadi, tidak mungkinlah kita mengatakan di tengah penderitaan ada keindahan. Tetapi di teologi Kristen, di balik duka ada suka. Habis hujan datang pelangi. Ini kan keindahan datang ketika setelah penderitaan. Nah, nanti ini banyak sekali nanti itu kalau kita telusuri teologi Luther. Bagaimana Luther mengatakan Huc sola est nostra theologia. Jadi salib itulah yang menjadi terpenting. Artinya yang menjadi utama. Yang indah salib itu. Padahal salib kematian, penderitaan. Tapi itu yang indah menurut. Nah, ini menjadi istiqah. Lalu kalau menurut Bonaventura, dia mengatakan begini. Kristus itu adalah ekspresi seni Bapa, aras patris. Yang dipancarkan putra. Kalau dikatakan di dalam Allah, di dalam aku adalah Bapa, dalam Bapa ada aku, itu berarti seni Bapa itu ada pada Kristus. Itu namanya ars patris. Atau bahkan seni yang kekal, ars ater. Kalau kita baca nanti Yohanes 14 ayat 9 itu, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu adalah seni yang kekal, ars ater. Di dalam Yesus ada penderitaan dan sampai mati di kayu salib. Dan itulah yang indah menurut teologi Kristen. Nah, ini memang sebuah estetika yang sangat perlu kita dalami dalam teologi Kristen. Nah, dan masih banyak sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Kalau soal penulisan nanti akan saya kirimkan langsung kepada kelompoknya. Saya kirimkan apa-apa saja yang perlu diperbaiki secara teknis. Kemudian tambahan untuk kelompok, nanti buatlah satu bab tambahan bagaimana refleksi kalian tentang teologi estetistik. Ditambahan supaya apa yang disampaikan oleh Ellen dan Januar tadi dan teman-teman yang bertanya tadi itu bagian dari refleksi kita bersama. Tentu akan ditambahkan oleh kelompok nanti apa refleksi kalian terhadap teologi ini. Apakah ini teologi ini menarik atau tidak, atau bagaimana hubungannya dengan Kristenan nanti ditambahkan oleh kelompok. Dan perbaikan itulah yang akan saya nilai, bukan hari ini. Gitu ya. Jadi kalau diperbaiki nanti, 1 minggu ke depan diberikan perbaikannya, maka itulah yang saya nilai akhir daripada. Suara Bapak terputus-putus, Pak. Maaf. Oh ya, oke. Saya ulang. Penilaian saya akhir nanti ialah ketika saya menerima perbaikan dari kelompok. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kan itu menjadi masukan-masukan untuk perbaikan. Lalu tambahkanlah sebuah refleksi teologis terhadap teologi estetika ini. Lalu setelah diperbaiki 1 minggu ke depan, lalu baru saya nilai, itulah nilai kelompok yang akhir. Kalau hari ini belum saya nilai, itu saya anggap masih bagian dari diskusi kita, dialog kita. Tetapi dengan dialog ini, maka minggu depan tentu kelompok akan diperbaiki, dan itulah final akan saya nilai dari nilai kelompok. Begitu ya? Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Kami minta salah seorang dari kita untuk berdoa penutup. Yang pakai baju effort lah, baju koplar. Oh, yang baju effort ya. Silakan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk setiap proses pembelajaran kami hari ini buat materi yang sudah bisa kami bahas.
kami bisa merasakan keindahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami setiap hamba-Mu, agar dari ini Tuhan memampukan kami semakin melayani-Mu lebih sungguh. Terkhusus buat Bapak dosen kami yang sudah bersukacita mendampingi kami, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan dan pelayanannya, begitupun keluarga yang tetap mendukung. Begitupun setiap kami mahasiswa, mahasiswi yang tetap juga ikut ambil bagian dalam perkuliahan ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami, kehidupan kami, pelayanan kami, dan jemaat Tuhan. Sehingga dalam itu kami tetap melihat keindahan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup kelas kami. Amin. Amin. Selamat sore, Jehovah Jehovah. Terima kasih, Izin keluar. Keluar. Makasih Kak Pris.